Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali berjumpa dengan Anda di dalam program Thanks God It's Monday. Pagi hari ini saya akan membawakan sebuah perenungan singkat mengenai berani untuk gagal. Nah, saudara-saudaraku, apakah di antara kita ada yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan ini? Entah itu di dalam studinya, di dalam sebuah hubungan, ataupun di dalam sebuah pekerjaan. Saya yakin bahwa kita semua pernah gagal. Mari, saya akan mengajak Anda untuk melihat suatu ayat. Matius 14 ayat 29 sampai 30. Saya akan bacakan. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara-saudaraku, kita lihat di sini bahwa seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Petrus, dia sendiri pun gagal ketika akan memulai sesuatu yang baru. Di sini kita melihat bahwa selalu ada resiko ketika kita ingin memulai sesuatu yang baru. Banyak orang yang gagal sebelum akhirnya mereka bisa berhasil. Contohnya adalah Bill Gates ataupun Jack Ma. Jack Ma 2 kali gagal dalam ujian sekolah dasar, 3 kali gagal ujian sekolah menengah, 3 kali gagal ujian untuk masuk universitas, 30 kali gagal melamar pekerjaan. Bahkan dari 24 kandidat yang ingin melamar di KFC, dia adalah satu-satunya orang yang tidak diterima. Nah, sampai pada akhirnya Jack Ma menjadi pemendiri dari Alibaba, salah satu e-commerce terbesar di dunia. Bagaimana kita menyikapi sebuah kegagalan? Di sini akan saya tuangkan dalam 3 poin. Yang pertama, kegagalan adalah suatu proses. Mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pernah berkata, "Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage that counts." Kesuksesan bukanlah sebuah hasil akhir. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi keberanian dan kegigihan untuk meneruskannya, itulah yang akan kita perhitungkan. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam Roma 5 ayat 3-5 berbunyi demikian, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidaklah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Jadi saudara-saudaraku, kegagalan adalah sebuah proses bagi kita untuk mencapai kedewasaan, baik itu kedewasaan rohani, kedewasaan sikap, kedewasaan berpikir. Sebelum nanti pada akhirnya kita akan mencapai kesuksesan. Bagai anak kecil yang sedang belajar berjalan, berkali-kali dia terjatuh. Sampai akhirnya dia bangkit lagi. Dia menemukan cara bagaimana untuk berdiri. Dia harus berpegang kepada apa yang di dekatnya, kemudian menyusun kekuatannya, dan sampai akhirnya dia bisa menjaga keseimbangannya dan berjalan. Jadi
kegagalan adalah sebuah proses yang sangat baik bagi kita. Kemudian yang kedua, kegagalan adalah guru yang baik. Kegagalan adalah guru yang terbaik dalam mencapai kesuksesan selama kita tidak pernah berhenti untuk mencoba. Tuhan pasti akan buka jalan bagi kita. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Adalah salah satu kata dari Thomas Alva Edison sebelum dia menemukan bola lampu. Jadi saudara-saudaraku, kita selalu berpikir ketika kita gagal melakukan sesuatu, maka kita akan berhenti begitu saja. Kita tidak pernah berpikir untuk berusaha lagi, lebih dan lebih lagi. Kita tetap persistence, tetap istilah kata kita tetap ngeyel gitu di dalam kehidupan ini, berjuang sampai titik darah penghabisan. Di dalam Alkitab, saya ingin memberikan sebuah contoh di dalam Alkitab, perumpamaan tentang talenta, yaitu ketika seorang tuannya yang ingin pergi keluar kota selama beberapa waktu lamanya, kemudian dia meninggalkan kepada ketiga bujangnya 5 talenta, 3 talenta, dan 1 talenta. Dan yang kita pernah ketahui bahwa selama berjalan cerita itu bahwa yang 5 talenta akhirnya menghasilkan lagi 5 talenta, kemudian 3 talenta menghasilkan 3 talenta, dan 1 talenta tidak membuahkan hasil apa-apa. Saya percaya untuk bujang yang ditinggalkan 5 dan 3 talenta, mereka semuanya pernah gagal dalam mengolah talenta-talenta itu sebelum akhirnya membuahkan hasil. Tapi bagaimana dengan yang 1 talenta, saudara-saudaraku? Dia tidak pernah gagal. Betul kan? Dia tidak pernah gagal. Tetapi dia juga tidak berani untuk mencoba. Dan inilah yang dibenci oleh tuannya. Dalam hal ini sama dengan kehidupan kita, saudara-saudaraku. Tuhan tidak suka kalau kita tidak menjalankan sesuatu dengan talenta yang kita punya. Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita talenta-talenta. Talenta untuk berusaha, talenta untuk melayani. Tuhan memberikan semuanya kepada kita. Walaupun hanya sedikit, walaupun hanya 1. Ada yang punya banyak talenta. Tetapi kalau semuanya itu kita kubur saja, kita tidak kembangkan, apakah semuanya itu tidak sia-sia? Sia-sialah yang menciptakan kita, sia-sialah yang memberikan kepada kita talenta itu. Bahkan lebih baik talenta itu dicabut dari kita kemudian diberikan kepada orang lain supaya bisa lebih berkembang lagi. Kemudian yang ketiga adalah jangan biarkan kegagalan membentuk masa depan Anda. Tuhan tidak peduli dengan masa lalu kita. Dia melihat pribadi kita dan Dia menginginkan kita selalu berhasil. Di dalam Filipi 3 ayat 13, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku." Kita tahu bahwa Paulus dulunya adalah seorang Farisi. Dia juga penganiaya pengikut Yesus. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus mengatakan bahwa dia meninggalkan hal-hal yang lama yang tadinya bagi dia itu adalah suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan bahwa dia bisa menangkap dan membunuhi pengikut Yesus. Suatu kebanggaan bahwa dia melakukan ibadah seperti tata cara dan adat orang Yahudi.
suatu kebanggaan bahwa dia adalah seorang Farisi, dia mengerti isi kitab suci dengan baik. Tetapi setelah dia bertemu dan mengenal Yesus, semua hal itu baginya adalah sia-sia. Dan seperti yang kita ketahui pula bahwa Paulus itulah seorang rasul yang besar. Dia mengabarkan Injil dari Gaza sampai ke Roma. Nah, apakah kalau Paulus tetap berpegang kepada dirinya yang lama, dia menyesal dengan kegagalannya, maksudnya dia telah menyesal karena dia menganiaya pengikut Yesus, apakah dia akan bisa untuk mengabarkan Injil sampai ke Roma? Saya rasa tidak begitu. Tapi karena Paulus benar-benar meninggalkan masa lalunya, dia lahir baru, dia membentuk dirinya menjadi suatu pribadi yang baru yang sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan Yesus. Dan itu yang terjadi. Demikian juga untuk kita masing-masing, sebaiknya apa kegagalan-kegagalan kita di masa lalu, baiklah kita meninggalkan kegagalan itu. Biarlah kegagalan itu menjadi suatu dasar untuk kita, supaya kita belajar bahwa jangan melakukan hal yang seperti itu lagi, tapi cobalah hal yang lain yang baru. Tentu saja sesuai dengan kehendak dan izin dari Tuhan. Jadi, saudara-saudaraku, janganlah takut apabila kita ingin memulai segala sesuatunya. Jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk tidak berhasil. Walaupun kita jatuh bangun, tertatih-tatih, tapi hendaklah kita jangan pernah menyerah. Seperti firman Tuhan yang katakan di Yeremia 29 ayat 11. Tuhan merancangkan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Dan ketika kita terjatuh, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Asal kita benar di mata Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak. Karena Tuhan akan menopang tangan kita. Masih banyak lagi janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Maka oleh itu saya mendorong kita semua tetap mempelajari Alkitab, membacanya dan merenungkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sekian dari saya, dan marilah kita tutup dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala penyertaan-Mu ya Bapa. Baik di dalam kegagalan kami maupun kesuksesan kami ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami semua ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya juga bahwa Engkau akan menyertai kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari, minggu lepas minggu, hingga tahun lepas tahun ya Bapa. Kami percaya Engkau bersama dengan kami ketika kami memulai segala pekerjaan kami, ketika kami memulai hubungan kami, ketika kami memulai segala pelayanan kami ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau beserta dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami pegang janji-janji-Mu sehingga kami bisa berani untuk melangkah ya Bapa. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, selamat menjalani hari ini, selamat menjalani minggu ini. Tetap semangat dan biarlah Tuhan Yesus beserta dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.